Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qallu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah selazur rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah selazur rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat yang ke-7. Ini ayat tentang perintah bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atim min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah, liyunfiq zu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang-orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan kelapangan rezeki tersebut. Mau bersedekah, mau berinfak. Dan kalau hartanya banyak, enggak hanya sekedar berinfak, enggak hanya sekedar bersedekah, tapi zakatnya pun dikeluarkan. Karena kata sahabat Abu Bakar, orang kaya yang tidak berzakat itu lebih parah daripada maling. Wah, ini keras kata sahabat Abu Bakar. Orang kaya yang tak berzakat lebih parah daripada maling. Ngapa gitu Ustadz? Karena maling itu kalau mau nyuri, dia cari rumah yang besar atau yang kecil? Pasti yang besar. Cari orang kaya atau orang miskin? Pasti orang kaya. Kalau nyuri ke rumah kecil, rumah orang miskin, apa yang mau diambil? Paling ada di rumah ada cuman kipas. Itu pun ketika mau dihidupkan nggak langsung hidup, bunyi dulu tet, 5 menit baru muter. Itu tak jadi maling ngambil. Jadi maling itu mau nyuri cari rumah yang besar, cari orang kaya. Tapi orang kaya yang tak mau berzakat, harta siapa yang diambil? Maka yang diambil adalah hartanya orang miskin. Dan kalau kita tinggal di Pekanbaru, zakatnya di Pekanbaru, jangan bawa pulang kampung. Karena pernah kejadian seorang jamaah rumahnya besar sampai lantai 3, tingkat 3. Tapi kalau zakat setiap tahun tak pernah taruh di masjid, bawa pulang kampung terus. Suatu saat orang kaya tersebut meninggal, akhirnya pengurus masjid tak mau, malas betul ngurus jenazahnya. Ngapa gitu? Dia start kaya, tak pernah zakatnya pro masjid, bawa pulang kampung. Padahal mati kami juga yang ngurus. Kalau seandainya bukan fardu kifayah nih Pak Ustaz, tak mau kami kerjakan. Allahu Akbar. Maka kita tinggal sini, kerja sini, zakatnya di sini. Kalau mau bawa pulang kampung jangan semuanya, 50% jadilah. Jadi ketika diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan. Kalau sudah sampai nisab haulnya, maka jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Kemudian lanjutan ayatnya, wa man qudira 'alaihi rizquhu. Barang siapa yang rezekinya sedang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi paceklik, lagi susah, apa anjurannya kata Allah? Falyunfiq mimma atahullah. Maka berinfaklah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya rezekinya itu. Kalau bahasa Ustaz Yusuf Mansur, kalau punya TV 20 in, kecilkan jadi 15. Yang 5 in sedekahkan. Itulah bahasa Ustaz Mansur. Ketika dalam keadaan susah pun disuruh berinfak, disuruh bersedekah. Apa alasannya? Karena Allah berpesan lanjutan ini ayatnya ini. La yukalliful nafsan illa ma ataha. Allah itu tak akan menguji, memberi cobaan kepada seorang hamba kecuali di luar kemampuannya. Yang menarik di ujung ayat ini, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka akan Allah jadikan kemudahan setelah kesulitan. Susah dia berinfak, susah dia bersedekah,
maka nanti akan Allah beri kemudahan. Apa beri kemudahannya? Orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Dan hebatnya balasan sedekah ini tak nunggu besok di akhirat, tetapi dunia akhirat dia dapatkan. Saya ingat ada sebuah kisah disampaikan oleh Al-Mukarram Musa Yusuf Mansur. Apa kata beliau? Ada seorang guru TK datang ke rumah beliau. Tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk bu, masuk. Akhirnya curhat cerita, Ustaz tolong saya dikasih amalan. Amalan apa? Pingin naik gaji. Sekarang kerjanya apa? Guru TK. Berapa gajinya? 150.000. Pingin naik gaji berapa? Pingin naik 450.000. Kok sedikit kali naiknya? Ya Ustadz, orang kepala sekolahnya 450.000, tak mungkin saya bisa lebih. Oh yalah. Yaudah, kalau pengen naik gajinya, amalan yang pertama disuruh sholat tahajud. Sholat tahajud aja Ustadz? Enggak, ada satu lagi. Apa Ustadz satu lagi? Disuruh sedekah. Kira-kira kalau gaji sebulan seorang guru TK gadis 150.000, disuruh impak, suruh sedekah. Kira-kira berapa sedekahnya Pak Ibu? Oh itu berat Pak Ibu. Jangankan tuh impak sedekah, beli make up pun nggak cukup. Tapi guru ini luar biasa. Apa kata guru tersebut? Ustadz, untuk ngiringi riyadhah saya sholat tahajud malamnya, maka gaji saya semuanya akan saya sedekahkan. Oh keren. Pulang malam sholat tahajud, ketika awal gajian sedekahkan. Bulan ketiga datang lagi guru TK ini. Kalau tadi datang pertama nggak ada bawa apa-apa, tapi datang kedua ini bawa tentengan, gula, kopi, buah-buahan. Apa kata Ustaz Mansur? Kayaknya yang punya cita-cita sudah terkabul. Maaf Ustaz, saya punya cita-cita tak terkabul. Loh kok bisa? Bisa. Kemarin saya ingin naik gaji dari 150.000 menjadi 450.000. Ternyata gaji saya sekarang Pak Ustadz menjadi 3.500.000. Loh kok bisa? Bisa Ustadz, karena bulan ketiga saya nikah dapat suami gajinya 3 juta. Oh, ternyata dapat suami gajinya 3 juta. Terus yang 500.000 dari mana? Kebetulan Pak Ustadz, mertua saya itu pemilik sekolah TK tempat saya ngajar Pak Ustadz. Karena saya jadi menantunya, sekolah TK itu diberikan kepada saya jadi kepala sekolah. Saya bulatkan gaji kepala sekolah 500.000 gaji pokok, tambah gaji tambahan 3 juta menjadi 3.500.000. Apakah ini kebetulan? Enggak. Ada pembenaran dari Qur'annya. Tiap Jumat kita baca ayatnya. Tatajafa junubuhum anil maudoji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang siapa yang malam bangun sholat tahajud, siang mau sedekah, apa balasannya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka tak akan ngerti balasan apa yang Allah berikan kepada mereka. Malam bangun sholat tahajud, siangnya sedekah, oh betul-betul dibalas. Jadi ketika susah berimpak akan diberi kemudahan oleh Allah, dibalas berlipat ganda. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Ustadz, kalau kita mau sedekah kepada siapa yang pahalanya besar? Maka menurut Imam Suyuti, impak sedekah itu pahalanya dibagi menjadi 5. Ini disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Yang pertama, sedekah dibalas 10 kebaikan. Kepada siapa sedekahnya? Wahia ala sohil jismi, kepada orang yang sehat badannya. Ada orang badan sehat, tak sakit, kita infak, kita sedekah, itu dibalas 10 kebaikan. Kemudian yang kedua, sedekah kepada orang yang cacat, matanya buta, atau mungkin tangannya hilang satu, kakinya hilang, itu dibalas 90 kebaikan. Kemudian yang ketiga, lebih besar pahalanya, dibalas 900 kebaikan. Kepada siapa sedekahnya? Wahia ala qorobatin muhtajin, sedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Ada keluarga yang butuh minta tolong, kita sedekah, kita bantu, itu dibalas 900 kebaikan. Ustadz, kami tak bisa bantu Pak Ustadz, tak bisa sedekah kepadanya. Kalau kami hutangin, dapat pahala enggak? Oh ternyata pahala menghutangin itu lebih besar daripada sedekah Bapak Ibu. Ngapa gitu Ustadz? Karena orang sedekah dengan menghutangin, kira-kira jumlahnya lebih besar mana? Lebih besar menghutangin. Kan nggak mungkin orang minjem duit 10.000. Kalau 10.000 minta aja lah, minjem jumlah lebih besar. Kemudian yang kedua, ngapa orang menghutangi pahalanya lebih besar? Karena cobaannya besar. Apa cobaannya? Yang pertama,
ketika menghutangi orang itu biasanya ada orang semangat di dalam berhutang, bersabar di dalam membayar. Itu berat dia. Kalau hutang, cepat dia. Kalau bayar, ada nggak? Oh, ada. Kemudian yang kedua cobaannya, orang tuh kalau berhutang terkena penyakit amnesia, penyakit lupa. Lupa apa Pak Ustadz? Lupa dia tanggal bayar, lupa dia dengan rumah kita, lupa juga dengan kita Pak Ibu. Kalau jemaah kita entah kemana dia nengoknya, lupa sama kita. Itu entah lupa atau pura-pura lupa. Allahu Akbar. Makanya hutang tuh pahalanya pun juga besar. Tapi kalau kita bantu keluarga yang butuh dibalas 900. Kemudian yang keempat, sedekah balasannya dibalas 100.000 kebaikan. Kepada siapa sedekahnya? Wahya alal abawaini, sedekah kepada kedua orang tua. Subhanallah, ini besar pahalanya. Sedekah kepada kedua orang tua dibalas 100.000 kebaikan. Orang tua kami sudah meninggal Pak Ustadz, masih bisa nggak dapat pahala? Oh bisa. Kita infakkan ke masjid, infakkan ke musola. Niatnya apa? Buat kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir yang lebih besar, dibalas 900.000 kebaikan. Kepada siapa sedekahnya? Wahia ala alimin afakihin, kepada orang alim, kepada orang alim fikih, kepada ustadz. Itu pahalanya besar Bapak Ibu. Makanya pengurus masjid yang ngerti keutamaan ini, semangat dia ngasih ustadznya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ngerti, pokok besoknya bola-balik ustadznya nggak datang. Terus ini akibat pengurusnya nggak ngerti dia. Kalau ngerti semangat Bapak Ibu. Subhanallah. Kayaknya sepele. Ini jarang orang menyampaikan Bapak Ibu. Dan yang masih ngamalkan seperti ini itu di Jawa. Di Jawa itu ada tradisi kalau datang ke rumah kiai itu namanya sowan. Kalau datang ke rumah kiai itu pasti bawa tentengan. Kalau enggak bawa salam tempel Bapak Ibu. Itu tradisi. Ngerti dalilnya. Sedekah yang paling besar kepada seorang guru. Ustaz tinggal di masjid, musola, itu bantulah Pak. Besar pahalanya. Insya Allah dibalas 900.000 kebaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.